Ikhwan akhwat, para pecinta kesenian jiwa, di dalam kitab Fadlul Syuhur pada bulan ini ada kalimat al-mau'izah. Apa itu al-mau'izah? Al-mau'izatu hiya allati talinul quluba al-qasiyah wa tudami'ul uyuna al-jamidah wa tuslihul a'malal fasidah. Mau'izah itu adalah pelajaran, nasihat. Apa itu mau'izah? Kata Abah, sesuatu yang dapat melunakkan hati yang keras dan mencairkan air mata yang beku serta memperbaiki amal yang rusak. Bapak Ibu ikhwan akhwat, berarti ada tiga. Yang pertama bisa melunakkan hati yang keras, yang kedua bisa mencairkan air mata yang sudah beku, jarang menangis. Karena bahaya juga orang jarang menangis ya. Beku air matanya. Yang ketiga adalah memperbaiki amal yang rusak. Itu mau'izah. Pertanyaannya adalah, kira-kira siapa yang bisa memberikan nasihat dengan tiga aspek tadi? Saya melihat kalimat ini, ingat satu peristiwa. Ada ikhwan curhat sama saya. Cerita segala macam. Dan saya memberikan jawaban segala macam. Kemudian beliau datang ke Abah. Curhat dan cerita juga. Kemudian dia cerita kepada saya, Kiai, saya udah ketemu Abah, Masya Allah. Saya sampai menangis. Saya sampai merasakan perubahan dalam diri saya. Saya banyak diberikan nasihat oleh Abah. Saya tanya penasaran, apa nasihat Abah? Dia bilang, saya cerita semuanya kepada Abah persoalan-persoalan saya. Kemudian Abah memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Nasihat Abah adalah, ya sudah banyak zikir saja. Dia langsung nangis. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesenian jiwa, kalimat yang saya berikan nasihat kepada ikhwan tersebut sama diberikan oleh Abah. Ya sudah, perbanyak zikir saja. Abah juga sama demikian. Tetapi kenapa efek mau'izahnya dari saya biasa saja, tapi dari pengersa Abah luar biasa. Bahkan Abah hanya memberikan kalimat itu seolah-olah memberikan nasihat yang begitu banyak kepada ikhwan tersebut. Dan tentu kita juga merasakan ketika datang ke Abah, padahal mungkin kalimat yang diberikan teman kita, sahabat kita, atau mungkin wakil talkin, ataupun mubalik sama yang dinasihatkan kepada Abah. Tetapi bobotnya berbeda. Kekuatannya berbeda. Nah inilah, maka mau'idhah yang bisa memberikan air mata yang beku menjadi cair menangis, hati yang keras menjadi lunak, perbuatan yang tidak bagus menjadi baik. Itu harus diberikan nasihat kepada yang pertama, orang yang punya otoritas. Abah itu adalah orang yang punya otoritas kepada murid-muridnya, sehingga apapun sugesti, apapun nasihat, itu menjadi tembus ke dalam dirinya. Nah, jadi yang pertama otoritas ini menjadi penting, Bapak Ibu ikhwan akhwat. Abah punya hak memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena yang memberikan nasihat juga punya otoritas dan hatinya selalu bersama Allah. Kalau kita menasihati orang, bisa jadi atas nama ego kita, kehebatan kita, kita ingin diberikan pujian-pujian atas hebatnya, filosofinya, kata-kata mutiaranya, kalimat-kalimat yang indah diberikan, maka muncul kita ingin dipuji. Muncul ego, muncul paling benar. Nah ini yang menjadikan nasihat itu tidak masuk di dalam kolbu diri orang yang diberi nasihat. Maka tidak bisa Abah langsung tembus memberikan nasihat. Maka saya pernah mengatakan bahwa ketika
di masa Abah Anom, Abah Aos mengatakan bahwa ketika ceramah di panggung manakib, sekali Abah Aos mengatakan bahwa ini panggung adalah panggungnya Abah Anom. Manakib ini adalah panggungnya Abah Anom. Itu kata beliau. Artinya saya tidak punya hak memberikan nasihat kepada Bapak Ibu, kepada puan tuan yang di depan saya. Ini panggung adalah panggungnya Abah Anom. Nah, artinya sekali Abah Aos saja mengatakan demikian tembus kepada gurunya. Karena Abah menyadari, sangat tahu dengan keilmuannya bahwa Thorikoh ketika itu dipimpin kemursyidhan oleh Abah Anom. Maka Abah Aos hanya murid. Hakikat yang bisa memberikan nasihat adalah gurunya, syekh mursyidnya, yaitu Abah Anom. Nah, maka disitulah Abah Aos sebagai wasilah saja. Nah, sekarang kita hari ini, betapa beratnya ketika kita memberikan nasihat mau'idhah hasanah di dalam manakib. Kalau hati pembicara ini tidak bertawasul dulu, tidak berrobitoh dulu, tidak menyadari bahwa ini panggungnya panggung Abah Aos, ini berbahaya, yang muncul ego gitu. Demikian juga ketika kita memberikan nasihat-nasihat. Karena ini berbeda pengajian kita, bukan pengajian umum. Ini adalah pengajian manakib. Berbeda. Di sini punya otoritas. Yang berhak memberikan otoritas adalah Syekh Mursyid Abah Aos. Nah, maka bagi saya, kita semua ketika memberikan nasihat-nasihat Thorikoh, sudah selayaknya kita tembuskan kepada pengersa Abah. Malah kita bila perlu kata Abah, menurut Abah, seperti itu. Jadi jangan sampai kalimat Abah kita lakukan, kita ngomong. Karena ada satu kalimat yang ketika disampaikan oleh Abah itu luar biasa. Tetapi kita ikuti kalimat itu tanpa mengambil referensi, kita mengatakan itu menjadi tidak bagus kalimat itu kalau dikatakan oleh kita gitu. Nah, jadi itu nasihat yang luar biasa yang bisa melunakkan hati, yang bisa mencairkan air mata, dan juga bisa memperbaiki amal yang rusak. Nah, nasihat yang paling luar biasa lagi apa? Nasihat yang diberikan Syekh Mursyid kepada kita semua, yaitu berupa talqin zikir, kalimat la ilaha illallah, dan ismu zikrillah yang ditanamkan dalam kalbu kita masing-masing. Ini mau'idhah yang luar biasa. Mau'idhah yang bisa melunakkan hati, mencairkan air mata yang beku, serta memperbaiki amal yang rusak, adalah mau'idhah la ilaha illallah. Adalah mau'idhah zikir khafi yang ditanamkan di dalam hati kita semua. Maka kita menyadari masing-masing ketika pertama kali talqin zikir oleh guru kita pengersa Abah, apa yang terjadi? Tanpa disadari, kita merasa tersentuh hati kita yang keras, merasa menyadari, muncul awareness, muncul satu kesadaran yang kita merasa banyak salah. Disitulah lunaknya hati kita. Kemudian air mata yang beku, lama-lama tak terasa, mencair, keluar air mata, merasakan bagaimana kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Selama ini kita lupa kepada Allah, kita mencari Allah kemana-mana, padahal Allah ada di hati kita. Kemudian kita dibaiat, berjanji untuk selalu ingat kepada Allah di 165 kali ba'da sholat. Ketika lupa ingatkan, maka terjadilah perubahan-perubahan. Air mata yang beku menjadi mengalir, mencair. Kemudian amal-amal kita yang rusak kita perbaiki. Sholat kita mulai perbaiki. Sholat awal waktunya, zikirnya, qiyamul lailnya. Ini adalah mau'idhah talqin. Mau'idhah la ilaha illallah. Nah, ini Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita bersyukur telah mendapatkan mau'idhah ini. Bagi tetangga kita, saudara kita yang belum mendapatkan mau'idhah, maka kita ajak. Ini mau'idhah keren sekali, hebat sekali, yang membuat lunaknya hati, bercucuran air mata, dan juga memperbaiki amal yang rusak. Adalah mau'idhah Syekh Mursyid kepada kita semua, yaitu berupa mau'idhah talqin zikir la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, di sini dikatakan bahwa
idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izatun. Qala Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fataqsu qulubukum fa innal qalbal qasi ba'idun minallah. Ketika hati menjadi keras, maka nasihat apapun tidak akan bermanfaat baginya. Nabi Isa alaihissalam mengatakanlah, janganlah kamu banyak berkata-kata dengan tanpa disertai zikir. Lalu menjadi keraslah hatimu. Sesungguhnya hati yang keras itu jauh dari Allah. Nah jelas. Jadi nasihat yang paling bagus adalah nasihat yang mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga hati yang keras menjadi lembut. Ketika hati keras, artinya ba'idun minallah. Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu berkata-kata tanpa disertai zikir. Kita berkata, memberikan nasihat tanpa zikir. Maka yang terjadi adalah mau'idhahnya biasa saja. Kenapa banyak orang-orang yang memberikan pengaruh luar biasa kepada nasihat, terutama Syekh Mursyid? Karena tadi hatinya berzikir kepada Allah. Demikian kita juga. Yang pertama adalah otoritas. Tadi dibahas di awal. Yang berhak memberikan nasihat. Yang kedua adalah diri kita ketika menerima nasihat. Kita harus mempersiapkan diri, punya wadah, memantaskan diri. Karena kalau kita menolak daripada nasihat, maka yang terjadi adalah biasa saja tertolak. Maka ketika kita ke Abah, maka persiapkan diri kita untuk menerima nasihat. Yang pertama apa yang kita persiapkan? Kalau mau sohbah, yang pertama kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu Abah. Saya dulu ketika periode masa Abah Anom, sering bertanya terus kepada Abah Awas. Secara lisan saya tanya, Abah ini apa? Abah itu maksudnya apa? Saya tanya betul. Tetapi ketika saya mursyid berganti kepada Abah Awas, saya hampir tidak banyak bertanya secara lisan. Saya cukup siapkan hati saya. Saya persiapkan diri saya dengan wudhu yang sempurna. Kemudian saya jaga hati saya. Saya jangan menganalisis. Istilahnya itu adalah, istilah profesor kita itu, Prof. Bandi itu, mindfulness. Tidak menganalisis baik jelek lingkungan. Pokoknya kita netral betul. Yang paling bagus memang mindfulness adalah dengan cara zikir khafi. Kita jaga betul. Jangan sampai kita menganalisis guru, lingkungan guru, keluarga guru, pokoknya masuk saja kita sohbah. Kemudian kita zikir khafi, mentranskan gelombang otak kita dari beta menuju alfa sampai theta. Kita siap menerima nasihat. Nah, kalau demikian apa yang terjadi? Disitulah Bapak Ibu, kalam-kalam Abah itu menjadi nasihat kita. Saya ingat betul ketika ada satu persoalan, saya langsung hadirkan persoalannya, saya suhbah, saya wudhu sempurna, saya hadirkan Allah, saya mempersiapkan nasihat, dinasihati oleh Abah, saya duduk saja. Saya tidak bertanya apapun kepada Abah. Tetapi entah kenapa tiba-tiba saja Abah mengeluarkan kalimat dan itu menjadi jawaban dari persoalan saya. Nah, ini luar biasa gitu ya. Nah, asal kita tadi mempersiapkan kolbu kita untuk menerima nasihat. Mempersiapkan diri kita dengan wudhu. Mempersiapkan diri kita dengan zikir kepada Allah. Tidak menganalisis. Tidak memberikan pernyataan-pernyataan pikiran kita dan lain sebagainya. Sudah kita terserah Abah saja. Di situ komunikasi Abah kepada kita bisa jadi bentuknya adalah komunikasi verbal. Abah langsung memberikan kalam-kalamnya dan itu sangat terasa betul. Itu nasihat yang saya butuhkan dari persoalan saya. Ataupun mungkin komunikasi Abah bentuknya adalah kalimat nonverbal. Gestur Abah, mimik Abah, atau bagaimana gestur Abah, nonverbal Abah ketika ada tamu lain datang, kemudian Abah menunjukkan. Di situ seolah-olah Abah memberikan treatment kepada orang lain. Tetapi ketika kita mengamati dengan peka, maka kita akan mengatakan, oh ini nasihat buat saya. Abah menunjukkan gesturnya, nonverbalnya kepada kita semua, ditampakkan, maka kita, oh ini nasihat, ini mau'idhah buat saya.
Dan itu yang saya rasakan. Dan ketika saya bertanya kepada beberapa wakil talqin tentang hal ini, ternyata ada beberapa wakil talqin yang peka betul. Dia juga mengatakan, betul Kiai, saya pun melakukan itu. Mungkin dengan versi yang berbeda. Yang jelas, ketika saya punya persoalan, saya munculkan, saya suhbah, saya diam duduk tawajuh, maka di situ Abah tiba-tiba memberikan kalam-kalamnya, dan itu sangat jelek, kata dia. Itu sangat jelek sekali nasihat buat diri saya. Maka disitulah penting kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan nasihat. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, disinilah menjadi penting kita semua bahwa apa? Kita semua harus merilis ego kita. Ketika kita suhbah kepada Abah, jangan sampai kita bawa, kita lepaskan, tanggalkan jabatan kita, tanggalkan kekuasaan kita, tanggalkan kepintaran kita, tanggalkan kehebatan kita, tanggalkan kita merasa paling hebat memberikan nasihat kepada ikhwan, tanggalkan kita apapun ego-ego kita yang hebat ketika masuk madrasah bertemu Abah. Maka di situ akan terbuka nasihat-nasihat untuk kita. Rugi kalau kita datang kepada Abah membawa semua ego-ego, ketika pulang dari Sinarasa kita tidak mendapat apa-apa. Sebenarnya ada sesuatu yang harus kita dapatkan, tetapi karena ego itu, maka tertutup dengan ego kita, nasihat tidak terdengar tapi tidak mendengarkan. Terlihat tapi tidak melihat. Nah, untuk melihat, mendengar, maka kita mesti less ego. Ego apapun kita, siapapun kita datang ke Abah, jangan merasa pintar, merasa hebat, merasa keren, merasa paling segalanya. Maka itulah menutupi nasihat Abah kepada kita semua. Komunikasi verbal Abah tertutup dengan ego kita semua. Komunikasi non-verbal Abah, gestur Abah yang harusnya menjadi pelajaran buat kita, maka tertutup semua. Maka selayaknya kita sebagai murid siap menerima mau'idhah yang bisa melunakkan hati kita, mencairkan air mata yang membeku pada diri kita. Demikian memperbaiki berbagai amal yang rusak pada diri kita. Caranya adalah kita niat suhbah kepada Abah, niat bertemu Abah, tanggalkan semuanya, secara fisik kita suci, wudhu yang sempurna, kita sadaya-daya terserah Abah saja. Saya siap menerima nasihat dari Abah. Kita duduk, tawajuh, dengarkan. Disitulah nasihat muncul dan kita menangkapnya. Alam bawah sadar kita menangkapnya. Pikiran kita menangkapnya. Kolbu kita menangkapnya, memaknainya, dan mengaplikasikan dari persoalan-persoalan kita sebagai solusi. Alhamdulillah. Senantiasa kita jaga hati kita ketika bertemu Abah. Karena apa? Mendapatkan mau'idhah hasanah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Saya berdoa kepada Allah senantiasa saya, kita semua diberikan oleh Allah kemampuan untuk terus istiqomah dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan thariqah qadiriyah naqsyabandi marsulah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.